Halo, kita di Indonesia lagi viral tentang boneka arwah. Karena banyak artis kemudian selebgram yang mengadopsi boneka arwah dan memperlakukan mereka layaknya seorang anak kecil. Diberi makan, diberi perhiasan dan dibawa ke mana-mana. Nah, hari ini saya mau membahas tentang asal mula si boneka arwah dan ada bentuk apa saja sih selama dari zaman dulu sampai ke saat ini yang bentuknya itu udah sangat cantik ya, bonekanya itu udah menyerupai manusia dan wajahnya juga beraneka ragam, dari yang tipe yang seram sampai ke tipe yang memang seperti baby ya. Oke, nah kita akan mulai bahas. Nah, tren boneka arwah ini sebenarnya dimulai pada tahun 2016 ketika orang-orang di Thailand itu membawa sebuah boneka kemana-mana dan memperlakukan boneka ini seperti seorang bayi kecil. Nah, memang trennya itu bermula dari kota Thailand, dari negara Thailand ya. Akhirnya dari sana barulah berkembang sampai ke Indonesia. Nah, sebenarnya di Thailand sendiri boneka arwah ini bukanlah hal yang baru karena mereka sejak dulu juga udah punya bentuk boneka arwah yang lain. Kalau di Indonesia kita menyebutnya sebagai boneka arwah, maka di Thailand boneka arwah itu dipanggil sebagai luktak, artinya anak malaikat. Nah, sedangkan pada zaman dulu sendiri itu sebelum ada sebutan luktak, boneka arwah itu sudah ada dan diberi nama gumantong. Gumantong itu sendiri adalah sebuah boneka yang diberi abu jenazah bayi. Jadi bonekanya itu diisi dengan abu kremasi dari bayi. Bayi-bayinya ini bisa berupa bayi yang meninggal karena sakit atau bayi yang meninggal karena diaborsi ya. Di Thailand, gumantong sendiri ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Nah, jadi boneka yang tadi itu diisi dengan abu jenazah, abu dari dedek bayi. Kemudian ini dipercaya sebagai jimat yang bisa membawa keberuntungan bagi orang yang merawat si boneka tadi. Nah, mereka biasanya selipin uang ke tangannya si boneka dengan harapan boneka itu bisa membawa kayak macam penglaris gitulah. Kalau di Indonesia kita bilangnya sebagai penglaris ya, dia kayak bisa membuat dagangan kita itu jadi laris dan lebih laku. Gumantong sendiri di Thailand itu terdiri dari 3 jenis. Ada yang jenis pertama itu dia tidak berisi roh, dia hanya sudah diberkati oleh biksu dan biksuni, jadi dia udah dikasih mantra, dikasih spell gitu supaya si boneka ini membawa keberuntungan. Jenis kedua adalah boneka arwah atau gumantong yang memang benar-benar berisi roh bayi. Nah, jenis yang ketiga adalah jenis yang paling ngeri ya, karena dia adalah gumantong yang berasal dari jasad bayi atau jasad janin yang dibakar hingga kering lalu dijadikan boneka dengan cara dijadikan jimat, dengan cara dicat menjadi warna emas. Jadi itu benar-benar janin yang udah keluar dari perut mamanya itu dibakar. Janinnya nggak boleh rusak, janinnya harus dalam keadaan utuh, dibakar hingga kering dan gosong supaya dia nggak membusuk. Dia dibakar sampai kering dan dicat warna emas. Itu yang dijadikan gumantong jenis ketiga. Nah, dari ketiga gumantong ini diyakini gumantong jenis ketiga yang berasal dari jasad bayi benar-benar inilah yang memiliki energi yang paling kuat, tapi juga energinya cenderung agak negatif. Jadi biasanya orang biasa itu punya pegang itu gumantongnya itu cuma 2, yang diberkati sama biksu atau yang gumantong yang berisi arwah bayi. Nah, biasanya gumantong jenis ketiga ini adalah yang dari jasa itu jarang orang miliki, biasanya untuk orang-orang tertentu ya yang memang punya keinginan yang lain. Karena gumantong yang ketiga ini agak-agak serem. Nah, untuk gumantong yang tadi saya bahas yang dibakar itu gumantong yang jenis ketiga. Nah, biasanya ketika dibakar, gumantong itu akan diproses untuk mengeluarkan minyak. Jadi jasad si bayi itu yang udah dibakar akan mengeluarkan minyak. Nah, minyak itu juga dipercaya bisa membawa perlindungan. Maksudnya dia bisa memberikan perlindungan yang baik. Jadi itu bisa digunakan sebagai media untuk perlindungan diri ataupun media untuk menyakiti orang lain ya gitu. Nah, sedangkan kalau gumantong di zaman sekarang kita bisa lihat boneka arwah yang termasuk dalam gumantong itu zaman sekarang itu kita bisa lihat perbedaannya dari
di sekujur tubuhnya si boneka biasanya terdapat mantra atau spell yang digambar gitu. Udah di tubuhnya itu udah di print ada spell. Nah, spell itu berfungsi, mantra yang ada di tubuhnya itu berfungsi sebagai perjanjian antara owner, artinya mamanya, mama asuhnya dengan si Gumantong. Jadi kalau si Gumantong melakukan hal-hal buruk, hal-hal yang tidak sesuai, maka dia akan merasakan panas di seluruh tubuhnya itu karena ada mantranya. Nah, Gumantong yang sekarang dijumpai itu adalah Gumantong dalam versi putih, artinya dia versi baik ya. Jadi arwah-arwah itu bukan disuruh sebagai penglaris lagi atau sebagai apa, jadi mereka dimasukkan ke dalam boneka arwah itu dengan tujuan untuk diajarkan hal-hal kebaikan supaya mereka tidak dijadikan sarana santet atau sarana untuk melakukan ilmu hitam. Jadi arwahnya itu diisi ke dalam ya memang untuk diajarin untuk beribadah, untuk gimana caranya hidup yang benar lah sebagai manusia. Nah, akhir kata ini udah selesai pembahasan tentang si boneka arwah. Ini memang pro dan kontra, ada yang pro dan ada yang kontra. Sejauh apapun jangan pernah adopsi si boneka arwah kalau kita itu tidak siap dan kita itu belum dapat persetujuan dari keluarga. Semua hal yang dilakukan dengan tujuan dan niat yang positif pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan niat yang gak bagus, artinya ada embel-embelnya, kita ambil, saya ambil aja boneka arwah ini satu supaya dia begini, maka ya gimana ya, masa itu kan nggak tulus. Kalau memang benar-benar mau ya mau aja gitu, jangan ada embel-embel bahkan dikasih jodoh lah, dikasih kesehatan lah, dikasih ini dan itu, karena semuanya juga berbalik lagi kepada Tuhan. Oke, bye-bye.